Mama. Mama, jangan tinggalkan aku, Mama. Aku tak tega meninggalkan putriku. Izinkan aku tetap di sini untuk menemani dia. Berhenti khawatir. Putrimu adalah perwujudan kesialan. Diturunkan untuk menghadapi ujian duniawi. Kini ujian 1000 tahunnya berakhir. Mulai hari ini, Takdirnya akan berubah, Keberuntungan dan kesialan saling terkait. Siapa yang menyakitinya akan ditimpa malapetaka. tapi yang diberkati darinya akan mencapai impian mereka. Ikut dengan ayah. Operasional perusahaan kita kolaps. Kabarnya Taipan dari kota laut akan masuk bisnis perhiasan dan butuh mitra lokal. Dapatkan kemitraan ini, satu-satunya harapan kita. Gunakan segala cara untuk hubungi Taipan itu. Berhenti menangis. Kenapa terus nangis? Kau menyedot semua keberuntunganku, magnet sial. Mama bilang, aku tidak terkutuk. Kau memang terkutuk atau beruntung? Hah, Taipan itu menolak ayah karena kutukanmu. Dia akan kerja sama dengan ayah. Kau mirip ibumu, selalu melamun. Sekarang bagaimana? Apa? Taipan itu mau bermitra. Kenapa tiba-tiba memilih ayah? Jangan-jangan omongan si brengsek itu benar? Brady, katakan pada ayah, permintaan apa yang kau buat. Aku ingin ayah dapat banyak uang. Brady, anak baik ayah, kaulah berkah sejati ayah. Bukan seperti orang lain, hanya kutukan berjalan, hanya mendatangkan masalah. Ayah, Aku tak punya putri yang membawa aib. Adikku baru meninggal, kau malah bawa pulang. Selir dan anak haram, kini kau tinggalkan anak sendiri. Takutkah kau dengan balasan langit? Mudah bagi kau menghakimi. Sejak kehadirannya, bisnis kita terus merosot. Silahkan, bawa dia sendiri. ayah, apa ayah meninggalkanku? Akhirnya, Sang Taipan setuju untuk bermitra denganku. Aku tak bisa biarkan kau membuat ini sial, pergi dan tinggal dengan pamanmu. Lagi pula, dia sudah bangkrut. Seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Kalian semua membawa sial. Ayo, nak ayah akan mengajakmu untuk makan malam mewah. Sayang, Ayah, sayang, ayah. bertahanlah sayang. Ayah. Paman, Bro, Erik, penagih hutang belum menemukanmu. 30 juta yang kau pinjam bukanlah uang receh. Bersembunyilah untuk sekarang. Oh, jangan ikut campur masalah kakak iparmu. Jangan terlibat. aku saja hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri. Kau pikir aku akan mencampuri urusan orang lain? Aku pecundang yang bahkan tak bisa memberi makan dirinya sendiri. Kenapa mengikutiku? Enyahlah. Lihat, tak ada yang menginginkannya. pergi saja, Paman. Aku tidak terluka. Tinggallah denganku untuk sekarang. Aku akan mengirimmu pergi setelah aku menemukan seseorang. Mengerti? Bro, aku akan segera membayar uangnya. Sejak Paman yang baik hati menerimaku, kau pasti akan kaya. Menjadi kaya, kecuali uang hujan dari langit. Itu mungkin saja. Ya Tuhan, uang benar-benar berjatuhan. Sudah kubilang, Paman, akan makmur. Sedikit ini tidak akan membuat kita kaya.
Paman, kita tinggal di sini. Aku bangkrut, hanya ini yang mampu kubayar. Kita ambil air di luar. Jika kau menyesal, kembalilah pada ayahmu yang tak berguna. Anak nakal tak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Paman, cepat tolong aku. Paman, bantu aku dong. Paman, aku yang akan kerjakan. Izinkan aku tinggal. Aku cuma kasihan sama kamu. Jangan merasa nyaman berlebihan. Berdiri setinggi itu tidak takut jatuh. Kalau dia jatuh bukan urusanku. Makasih sudah menolongku, Paman. Aku tidak berniat menolongmu. Hanya takut kau menggugatku. Kikuk sekali kamu. Minggirlah. Paman hebat sekali. Jago merayu. Tadi suara apa itu ya? Pasti bayanganmu saja. Ikut kalau mau makan. Menyebalkan. Diam di sini, jangan bergerak. Ini burger. Paman tidak mau makan. Aku tak mau makan ini. Paman, coba sedikit. Tidak lapar. Ayolah, Paman. Makan. Aku tidak makan junk food. Tapi aku tidak bisa menghabiskannya. Kalau gitu makan sampai kenyang. Aku sebentar lagi bangkrut juga. Nikmati selagi bisa. Paman, aku akan kerja lebih dan makan sedikit. Tolong jangan usir aku. Tergantung sikapmu. Debt collector datang, cepat sembunyi. Saya cari di tempat lain. Eric Sawyer berhutang 30 juta padaku. Gali sedalam 3 kaki. Aku ingin si bajingan itu dikubur hidup-hidup. Mengerti. Kak, Bukankah sudah kukatakan, untung menyingkirkan si sial ini, dia baru saja membunuh saudari kita. Membawanya pulang sekarang, kau ingin mati? dia akan tinggal beberapa hari, lalu kami akan mengusirnya. Kau di luar sana, berhutang 30 juta, membawa kutukan ini terus, bagaimana kau bisa bangkit? Konon Taipan Kota Laut butuh agen giok. Aku akan coba judi batu. Mungkin aku bermitra dengan Sang Taipan. Lunasi semua hutangku. Kau baru kalah, 50 juta berjudi, masih berjudi, kau gila. Kak, jangan khawatir. Aku bisa menanganinya. Jika kau kehilangan segalanya, jangan merengek padaku. Paman kedua. Jangan dekati aku. Sial. Paman kecil, apakah paman kedua membenciku? Nak, terlalu banyak mikir. Arya, nanti di dalam tempel terus padaku, mengerti? Baik. Ketua Jenson, benarkah Anda akan pilih agen di Pasar Batu? Oh, bakat bersembunyi di rakyat jelata. Mungkin kita temukan orang dengan visi unik. Jangan ikuti aku. Diam saja. Cepatlah.
Asisten Wade. Asisten Wade, ada urusan apa ke sini? Hari ini? Apakah Ketua Jensen mengirim perintah? Ketua Jensen ingin cari seseorang dengan selera tinggi. Hati-hati di jalan. Sayang, rencana taipannya. Artinya, jika aku temukan giok dalam judi hari ini, bukti keahlianku, aku akan kerjasama dengan Taipan. Keluarga kita akan jadi kaya raya. Brady, dukung ayahmu cari giok. Tenang, Ayah. Ibu bilang aku jimat keberuntunganmu. Anak baik, kemarilah. Manajer Lister, berapa harga batu tak berharga ini? 500. Manajer Lister, beri diskon, aku cuma punya 400. Bukankah ini saudara pembawa sial yang bangkrut? Pakai uang saku sebulan untuk judi batu, takut kehilangan semuanya? Urusi saja nasibmu, orang kejam sepertimu pasti akan kehilangan semuanya. Aku, anakku pembawa hoki menjagaku. Sebentar lagi aku jadi perwakilan orang terkaya. Mana mungkin aku bangkrut? Sejak kapan dia perwakilanku? Tuan Porter, Anda bekerja sama dengan Ketua Jensen. Tentu saja. Sayang, kalau kerja sama dengan Ketua Jensen, pasti masuk daftar orang kaya. Tuan Porter, mau pilih yang mana? Akan kuberi diskon 20%. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupa tolong bantuanku. Nak, pergi. Pilih yang bagus untuk ayah. Bawa batu termahalmu. Ayahku kaya raya. Tuan muda, ini pusaka andalan kami. Khusus untukmu 4 juta. Lihat ini. Ini batu asli. Nah, ayo bayar. Manajer Lister, batu tak berguna ini juga tak akan laku. Jual padaku 400, modalmu tertutup. Paman, tolong jual batu ini ke pamanku. Cukup, anggap sedekah. Sampah, siapa yang mau barang rongsokan ini? Ini bukan rongsokan. Pamanku punya insting. Bisa jadi dia akan jadi perwakilan Ketua Jensen. Konyol. Pengangguran miskin bermimpi. Jadi perwakilan Ketua Jensen. Pemalas berani bermimpi menjadi tangan kanan konglomerat terkaya. Konyol. Pak Porter, jangan dengarkan omong kosongnya. Banyak orang yang khayalan habiskan $400 untuk batu jelek lalu ingin kerja sama dengan konglomerat. Jika kau ke pasar giok ini cuma cari sisa-sisa, jangan bilang kau kenal aku. Aku sangat malu karenamu. Pamer dengan selingkuhan dan anak haram, itu baru memalukan. Jangan sebut diri ayahku. Kau memalukan. Pak Porter, dokumen selesai. Mau kita potong batu ini sekarang? Potong. Akan ku perlihatkan pada gelandangan terpana menyaksikan saat ku ungkap giok dan klaim posisiku. Mimpi di siang bolong, batu itu tak akan hasilkan apa-apa. Oke? Nak, kau salah sangka walau dia tak bermoral, tapi kemampuan pilih gioknya tajam, batu mentah ini punya urat bagus, kemungkinan giok premium. Pak Porter, wakil konglomerat, penilaiannya sangat ahli. Membuka giok sudah diprediksi, cuma dengki karena gagal, iri pada Pak Porter, temukan giok. Ada yang iri pada anakku, pembawa hoki, cari giok. Sekarang buka batu ini, tunjukkan harta sejati. Hijau. Warnanya hijau. Hijau zamrud kekaisaran. Potongan giok kelas kaisar, nilainya minimal, 2 juta. Giok kekaisaran asli, anakku bintang keberuntunganku. Sayang, jika ada kita hadiahkan giok ini ke sang konglomerat, jabatan wakil pasti jadi milik kita. Jangan senang dulu. Warna giok ini tidak alami. Isinya mungkin bahan murahan. Kau hanya iri, tak terima lihat kesuksesanku. Aku menemukan giok hijau kaisar. Batu lo itu isinya sampah semua. Masa? Teruskan memotong. Kenapa bisa pecah? Bagaimana bisa remuk? Pasti salah potong. Minggir. Bukakan isinya.
tidak mungkin. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Mungkin ada arwah jahat di dalamnya. Sayang, guys. Freddy akan memberkatimu. Cari giok. Ini pasti disebabkan oleh energi gelap yang merasuk. Sekarang aku paham, kau penyialnya. Ini semua salahmu. Anakmu yang pilih rongsokan ini, kenapa salahkan Arya? Barang 401 sampah itu takkan dapat apa-apa. Mau dapat apa lagi? Akan jauh lebih bagus dari punyamu. Kau belum tahu. Pamanmu kalah judi, utang 30 juta. Sialnya bukan main. Mau dapat apa lagi? Oke, ini terlalu buram. Tak mungkin ada giok bagus. Simpan uangmu, jangan buang di sini. Batuku dari tambang Afrika Selatan. Aku sudah pelajari batu-batu sana. Jangan lihat permukaan, periksa pola seratnya. Berhenti sok ahli. Kalau rongsokanmu berisi apa-apa, akan kumakan semua batu di sini. Kalau tak dapat apa-apa, kau makan semua batu di meja ini. Kalau tersedak, minum air saja. Ada apa? Takut bertaruh? Aku percaya pamanku. Dia pasti berhasil. Setuju. Mempercayai manusia sial itu. Kau sudah gila. Astaga, ada giok asli. Benar-benar ada gioknya. Ini cuman titik hijau setelah dipotong, kualitasnya paling pas-pasan. Kalau dipotong lagi, bisa hancur jadi debu. Bagian sini, coba potong tipis. Gila uang kamu. Paman pasti bisa ambil giok berkualitas. Kejernihan ini, volume ini, mungkinkah seluruh batu ini giok imperial hijau? Minggir, biar saya urus. Pecahkan, pecahkan, pecahkan. Saya belum pernah lihat giok imperial hijau sebesar dan setebal ini. Ini bernilai paling tidak 30 juta. Berapa? Mr. Potter habiskan 4 juta untuk sampah, tapi 400.000 dapat harta bernilai juta. Bung, saya salah nilai kali ini. Wawasanmu luar biasa. Anakku pembawa hoki, dia bintang keberuntunganku. Aku selalu yakin paman pasti sukses. Pak, saya bayar 35 juta. Jual giok ini ke saya, 45 juta. Mustahil. Orang bangkrut seperti kamu tak mungkin temukan imperial hijau. Kira kamu beruntung? Kenapa aku tidak dapatkan imperial hijau? Giok. Imperial hijau premium. Ini akan memukau. Chairman Jensen, tidak mungkin. Aku harus dapatkan giok ini, bagaimanapun caranya. Aku beli giok ini. Sebut harganya. Baik, berikan jumlah ini. 10 juta. Pantas aku manjakan kamu. 100 juta, tidak boleh kurang. Apa? 100 juta? Ini perampokan siang bolong. Kalau tidak mau, orang lain mau. Pemuda itu temukan giok imperial hijau. Dia punya potensi besar. Bawa dia ke pertemuan besok. Siap, Chairman Jensen. Giok ini dibeli untuk Taipan terbesar di kota. Tanya apakah mereka berani tantang sang Taipan? Sudah, jangan main-main. Kami tak berani ambil milik sang Taipan. Kami menyerah untuk giok ini. Tepat. Benar. Kalian sudah dengar. Kartu ini berisi 1.500 juta. Sebaiknya serahkan gioknya sekarang juga. Mimpi kalau begitu. Eric Sawyer, jangan keterlaluan. Dengan satu kata, aku bisa pastikan tak ada yang di CCT berani beli giokmu. Kau pikir bisa kuasai CCT? Karena aku perwakilan resmi sang Taipan. Asisten Wade, ada keperluan apa? Saya sedang amankan giok untuk koleksi Chairman Jensen. Tuan Sawyer, Chairman Jensen meminta kehadiran Anda di konferensi investasi besok. Chairman Jensen mengundangku. Beliau berencana umumkan secara resmi perwakilan resminya besok, harap bawa giok sesuai permintaan. Saya akan tepat waktu. Asisten Wade, tunggu. Apa benar Chairman Jensen dan pilih Tuan Sawyer sebagai wakilnya? Omong kosong. Mana mungkin pilih orang bangkrut jadi perwakilan. Posisi itu milikku. Aku tak akan biarkan dia sukses. Kamu masih berutang pesta batu. Minggir. Kau janji kalau paman temukan giok bagus, kau akan makan semua batu ini. Kau ingkari janji. Memangnya, kenapa kalau ingkari janji? Kau pikir bisa paksa aku makan batu?
Sayang, tahan sebentar lagi. Arya, pulang yuk. Hati-hati, Sayang, apa menurutmu Sang Taipan benar-benar akan memilih Eric Sawyer sebagai perwakilannya? mengapa seorang miliarder tertarik pada pecundang bangkrut? Dia pasti mengincar giok hijau imperial itu. Aku tahu caranya. Jika aku merebut giok itu, posisi perwakilan akan jadi milikku. Tepat sekali, suamiku yang pandai. Serahkan. Taipan itu akan tekan kontrak besok. Tuan Sawyer, Ketua Jensen meminta kehadiranmu. Mereka datang, laksanakan rencana. Ketua Johnson pilih tempat ini. Karena kesunyiannya, dia suka ketenangan. Arya! Paman lagi. Apa yang kau lakukan? Buka pintu ini. Dispose kami sekarang. Mau keluar, mimpi. Giok yang luar biasa. Sekarang ini jadi milikku. Kau menjebak kami di sini untuk giok ini. Sudah kuperingatkan untuk menjualnya padaku. Kau menolak, memaksaku bertindak. Kembalikan giok Paman sekarang juga. Apa yang kumiliki tetaplah milikku. Mari kita lihat tanpa giok ini, apakah Sang Taipan masih mau menjadikanmu mitra. Tanpa giok ini, apa pengusaha besar masih mau pilih kau sebagai mitra? Jika aku tak bisa jadi perantara kau juga takkan bisa. Begitu ya? Tunggu kabar baik dariku. Jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Dari semua kunci ini, hanya satu yang asli. Tapi, dan si pembawa sial itu, WG sialnya, mencari kunci asli, butuh 3-4 jam. Nanti, aku sudah jadi perantara sang pengusaha terhormat. Kau takkan bangkit lagi selamanya. Ular licik. Jaga mereka pakai 2 orang. Untuk jaga-jaga. Ya, duit. Banyak sekali kuncinya. Berapa lama ini? Paman, kita akan temukan di percobaan pertama. Benar. Terus mencoba saja. Aku harus temui Ketua Jensen. Jangan biarkan Levi Porter sukses. Terbuka. Berhasil di percobaan pertama. Paman, kita bisa keluar. Kita ambil kembali gioknya. Baik, ambil kembali. Jangan bergerak, atau aku takkan tahan diri. Jangan lukai pamanku. Ini anak siapa? Pergi sana. Arya. Sudah kasih kesempatan, sekarang terima akibatnya. Saat anak ini menangis, seseorang pasti celaka. Jangan nangis lagi. Berani-beraninya kau lari, kembali sini. Ya ampun, ini gila. Arya mau mengajari ayah. Ya. Bagus, nanti ketemu ayah. Tangis sejadi-jadinya. Mengerti? Mengerti. Ayo pergi.
Ini giok Imperial Green yang langka sehebat sekali. Tuan Porter berhasil memotongnya. Kualitas nomor 1. Menurutku, konglomerat akan pilih Tuan Porter jadi perwakilannya. Begitu beliau jadi perwakilan, jangan lupa teman lama. Kami cuma mau minum sisa-sisa dari kesuksesanmu, kan? Tentu. Cek jadwalku dulu. Iya. Sayang, Eric Sawyer takkan ganggu rencanamu hari ini. Tenang saja, ku bikin dia sial dengan si pengacau. Mereka terjebak buat sementara, lolos pun mereka. Satpam yang urus posisi perwakilan konglomerat itu pasti jadi milikku. Omong kosong. Tak mungkin. Eric Sawyer, kenapa engkau di sini? Kau curi giok Imperial Greenku. Aku datang untuk ambil kembali milikku. Giok itu hasil curian. Tuan Porter, ada apa ini? Jangan percaya bohongnya. Dia cuman pecundang bangkrut yang tak bisa bayar utang. Dia berusaha tipu giokku. Kamulah pencuri yang ambil giok paman saya. Cuman tuduhan, ngawur anak kecil, tak ada bukti. Jangan fitnah. Aku bisa buktikan. Like your episode superior dengan Charles. Saya melihatnya sendiri. Potongan giok ini ditemukan oleh Sawyer. Jadi giok hijau kekaisaran ini memang dicuri oleh T.N. Porter. Omong kosong. Dan siapa kau? Sebaiknya jangan ikut campur. Bagaimana jika saya melakukannya, Kadash? Kau cari masalah? Saya akan menjadi juru bicara Taipan Kota. Lawan saya sekarang, dan Taipan akan menghancurkanmu. Hari ini, saya akan selesaikan ini. Berurusan langsung dengan saya. Jangan libatkan orang lain. Baiklah. Karena kalian berdua ingin menggali kubur sendiri, mari kita selesaikan sekarang. Semuanya, mereka berdua cuma penipu ulung. Mereka bersekongkol untuk merebut giok saya. Jangan biarkan diri kalian tertipu oleh mereka. Security, Taipan akan segera tiba. Jangan biarkan sampah ini merusak suasana hatinya. Kamu sudah cukup membantu. Jauhkan diri dari kekacauan ini. Ini bukan urusanmu. Sudah menyerah? Tentu tidak. Saya punya rencana untuk menghadapi bajingan ini. Arya, berhenti menangis. Sudah dengan tangisan, berhenti cengeng. Security, usir mereka sekarang. Ketua Jensen, Anda baik-baik saja. Ketua Jensen. Jadi Anda Taipan Kota Laut. Ketua Jensen. Benarkah dia orang terkaya di C-City? Ketua Jensen, semua yang terjadi tadi adalah kesalahpahaman besar aku. Dia benar orang terkaya C-City? Ketua Jensen, ini, bukan sengaja, sumpah. Keamanan. Kau curi giok itu dan berpura-pura jadi agenku untuk menipu orang. Ini kau bilang tidak sengaja? Grup Jensen tak akan pernah berkolaborasi dengan orang sepertimu. Tapi, Ketua Jensen. Bawa dia pergi. Biar ku jelaskan, Ketua Jensen, aku ketua. Kamu, siapkan kontraknya. Aku ganti celana dulu dan tanda tangan di ruang rapat. Kali ini posisi agen akan diberikan ke Sawyer. Dimengerti. Sayang, kau baik-baik saja sayang. Asisten Wade, kau janji akan membantuku dapatkan posisi agen. Ketua Jensen, jangan ingkari janji. Berhenti ngomong kosong. Aku tidak pernah janji begitu. Tunggu. Jika asisten Wade tak mau bantu, akan kuberitahu Ketua Jensen tentang transaksi gelapmu. Laba gelapmu ini paling parah. Kita semua tenggelam bersama. Kau mengancamku? Bukan ancaman. Aku hanya perlu asisten Wade bantu satu hal kecil. Hancurkan saja giok Imperial Green itu, dan kita selesai. Jika aku tak bisa jadi agen, si miskin itu juga tak boleh dapat posisi itu. Kau. Apa yang kau lakukan? Aku Ejaka. Bagaimana giok bisa pecah?
kau sentuh giokku. Ini jelas kelalaianmu. Dalam menjaga giok, mana mungkin orang ceroboh jadi perwakilan Chairman Jensen? Yakin ini salahku yang merusak giok atau kau sengaja menghancurkannya? Tak ada bukti? Hati-hati menuduh. Aku bisa membuktikannya. Giok seindah ini sungguh disia-siakan. Saya bersaksi, asisten Wad tidak pernah menyentuh giokmu. Kau yang merusaknya. Berani-beraninya menjebakku. Giok berharga ini, tanpa giok itu, apalagi yang bisa kau andalkan untuk bekerja dengan Chairman Jensen? Siapa yang izinkanmu masuk, keluar? Chairman Jensen, setelah penandatanganan ipar saya, seharusnya saya ikut merayakan, meskipun tampaknya ada masalah. Chairman Jensen, giok hijau kekaisaran hancur. Apa yang terjadi? Tien, Sawyer gagal menjaga giok. Saya juga dengar dia bangkrut judi batu mulia dengan utang 30 juta. Kau bangkrut karena judi batu? Chairman Jensen, saya pernah dijebak kehilangan segalanya. Tapi saya ingin memulai baru. Kau dari kecil sudah sial. Setiap judi batu selalu membuatmu miskin. Masih bermimpi menebus diri? Chairman Jensen, judi batu butuh hoki yang baik. Jangan pilih orang miskin tak berpengetahuan sebagai perwakilan. Apalagi dia membawa serta pembawa sial. Dia akan pasti mengotoki rezekimu. Chairman Jensen, kegagalan saya karena kekurangan, bukan kesalahan anak ini. Mari tunda penandatanganan kontrak. Lihat, sudah kukatakan tak bisa bermitra dengan Taipan itu. Sudah kubilang, Sang Taipan takkan pernah bekerja sama denganmu. Paman Taipan, aku bukan pembawa sial. Maukah Bapak pertimbangkan lagi bantu pamanku? Siapa bilang saya menolaknya? Aku akan investasi 30 juta padamu. Dalam 6 bulan, jika perusahaanmu masuk 3 besar di CCT, akan kuangkat kau sebagai perwakilan bisnisku. Ketua Jensen, Anda berinvestasi pada kami? Bisa Anda tepati? Tentu. Ketua Jensen, saya tak akan mengecewakan. Buktikan kata-kataku. Ketua. Apa ini nyata? Anda sudah bangun, Paman. Ini benar terjadi. Paman Taipan mau bekerja sama dengan kita. Arya, kau bintang keberuntunganku. Ini belum berakhir. Halo, Saudara Felix, perusahaan pamanku telah kembali beroperasi. Utang yang dia punya segera dilunasi. Bagus. Pakai 30 juta ini untuk bayar utang, tanpa modal, kau takkan bisa bangkit. Saudara Liam, kita tak bisa jual blueprint ini. Ini tiket kita untuk kompetisi Cloud Cup. Lagi pula kita takkan menang. Aku jual ini untuk melunasi utang sebelum Eric tenggelam. Cloud Cup 3 tahunan adalah ajang bergengsi dunia desain. Ini mimpi seumur hidupmu untuk raih emas. Jangan menyerah sekarang. Eric mengunjungi Taipan hari ini. Dia mungkin jadi perwakilan, maka kita pertahankan rencana dan bersaing secara fair. Eric sudah tenggelam utang, ditambah kutukan kecilnya. Mengapa Taipan mau kerja sama dengannya? Aku segera likuidasi desain-desain ini sekarang. Mr. Sawyer, bagaimana bicara Anda dengan Ketua Jensen Go? Apa pendapat Anda? Lihat sikapnya. Promo mati ya. Apa yang saya beritahukan Anda, menghadirkan Jinx kecil ini tidak akan Anda dimanapun. Singkirkan dia. Saya ingin menemui pembeli. Berani Anda tertawa? Bro, kami punya uang. $30 juta. Dari mana Anda dapat uang tunai itu? Itu dari dalam bracket untuk paman ke... The Billionaire. Setuju untuk bekerja. Anda bersama? Itu menakjubkan, Liam. Saat ini kami tidak perlu jual blueprints. Berkat keberuntungan Arya, saya terhubung dengan uang kertasnya. Dia pesona keberuntungan saya. Jika Anda merasa dia beruntung, mungkin juga percaya. Saya adalah Emperor Qin. Dia adalah bintang keberuntungan saya. Hari ini hari yang bagus. Saya akan memasak pesta besar-besaran. Saya suka masak-masakan Anda, Paman. Pesta yang luar biasa.
Anda tidak sama-sama di sini, keluar. Saudara Felix, mertua saya di sini sepertinya tidak suka kami. Jangan beritahu saya dia mencoba melewatkan. Tidak punya uang, kemudian bayar dengan hidup Anda. Ini 30 juta, Anda ambil dan sikat. 30 juta tidak cukup. Dengan bunga, Anda tumbuhan 40 juta. Sekarang, bagaimana Anda akan membayar sisa siuh lagi? 40 juta? Anda gila, 10 juta minat pastinya saya. Jangan dorong keberuntungan Anda. Saudara Felix sudah cukur bebas. Kehabisan harga untuk saya. Makasih dengan benar. Thanks siapa? Lihat wajah maaf Anda, ambil uang dan hilang. Tak perlu berterima kasih, lihat diri malasmu, ambil uangnya dan minggirlah. Felix, dia menolak bayar bunga. Ini penghinaan. Bagaumu. Iban, berani-beraninya menolak bungaku. Anak-anak, ajari mereka pelajaran. Hancurkan semuanya. Berhenti. Bang, aku punya rencana. Arya, menangis. Dia menangis. Kamu kenapa mukul diri sendiri? Ini lucu bagimu. Bos, bukan aku. Sesuatu mengendalikan tanganku tadi. Bos, tempat ini mungkin angker. Bos. Kakak Felix, mereka main tipu. Coba kabur dari bayar. Minggir, tangkap mereka. Aku peringatkan, ambil uangnya dan pergi. Atau hal buruk akan terjadi segera. Ini pasti ulahmu. Trik hantu lagi. Ayo, serbu. Mereka tak akan kapok sampai terluka. Arya terus menangis. Paman, aku tak bisa menangis lagi. Cucu sialan, jangan sampai kamu gagal sekarang. Sial, cuma trik murahan. Anak buah, pukul mereka, hancur lebur. Serang. Sial. Tunggu. Tunggu apa lagi? Segera bergerak, serbu, maju. Pukul mereka. Erik. Paman. Oh, Paman. Lihat kekacauan ini. Perlukah sampai begini? Bilang saja ke Taipan, kau akan hentikan kerjasama. Aku akan buat mereka. Lepaskanmu. Setuju? Mimpi kau. Masih keras kepala? Aku? Lihat apa? Dasar bajingan. Ayo maju. Dasar brengsek. Memperalat aku? Kak Felix, ini salah paham. Aku tak bilang begitu. Berantem. Sudah Kak Felix. Bos, tempat ini angker. Cepat pergi dari sini. Mundur, geser. Kak Felix, tunggu aku. Kau baik-baik saja. Kak Felix, Kau tidak apa-apa. Eric Sawyer, ku beritahu, jangan sok, akan kulihat perusahaanmu yang bangkrut, bertahan, mau bangkit bagaimana? Kak Felix. Kabur. Seperti anjing gila. Kenapa Porter jadi gila? Dia tak waras. Arya, sudah jangan nangis. Utang sudah lunas. Tenang saja. Hentikan segala akal bulus ini. Kak, aku mau bangun perusahaan lagi. Kalau bisa masuk 3 besar di CCT dalam 6 bulan. Kau sudah bangkrut. Mau mulai dari mana? Perusahaan ini harus dihidupkan. Lagi pula, Arya pembawa hoki. Aku akan baik-baik. Lupakan perusahaan. Buang dulu sial ini. Baru bicara. Arya pembawa keberuntungan. Jangan ganggu dia lagi. Nanti kau menyesal.
Akan kusingkirkan dia, karena kau tak mau, kutukan ini harus diakhiri. Paman, sakit tidak? Cuma lecet. Laki sejati tak merasa sakit. Paman baik hati, pasti dapat keberuntungan. Semua keinginanmu terkabul. Orang baik sepertimu, perbuatan baik akan dibalas. Permintaanmu akan terkabul. Omong kosong soal permintaan terkabul. Meja kursi saja tidak mampu beli. Mau mulai perusahaan bagaimana? Ini cuma masalah meja kursi. Aku pasti bisa cari solusi. Apa yang bisa kau lakukan? Nunggu meja kursi datang sendiri, mereka akan antar langsung sampai ke depan pintu. Gagasan tidak buruk, Akun. Semoga ada komputer juga. Akan kupastikan terlaksana. Kalian berdua sudah gila. Masa percaya ada rezeki jatuh dari langit? Apa kau salah kirim? Lantai atas yang direnovasi, barang-barang ini rencananya mau kami buang. Kalau kalian tidak keberatan, bisa ambil saja. Tidak masalah, tinggalkan saja di sini. Baiklah, ayo pergi. Terima kasih banyak. Lihat, sudah kukatakan. Rezeki bisa jatuh dari langit. Sudah kubilang, area bintang keberuntunganku. Apa gunanya? Kantor bagus, tanpa modal awal. Mau mulai perusahaan? Modal memang masalah besar. Masalah pendanaan. Kau kira uang tumbuh di pohon, perusahaan kita bangkrut. Kecuali ada orang gila yang mau investasi. Pak Sawyer, udah mulai sering dengar tentang Anda. Kabarnya Anda temukan giok senilai 30 juta. Saya ingin investasi di perusahaan Anda. Mari kolaborasi untuk sukses bersama. Pak Sawyer, since saya bergerak di bisnis giok, perlu perhiasan nanti? Beritahu saja saya. Pak Sawyer, tolong pertimbangkan bekerjasamalah dengan saya. Santai saja, tidak perlu terburu-buru. Paman, ada orang mau investasi. Du and lihat, Bu Neo. Baik. Akan transfer 800.000 ke rekeningmu sekarang. Saya akan invest 1 juta. 102 juta dari saya. Pak Sawyer. Mari bekerja sama. Pak Sawyer, semoga bisa kerja sama. Tawaran saya 1,2 juta. Orang-orang rela antri untuk investasi. Ada kabar terbaru. Kami dapat pendanaan 5 juta dolar. Ellie Jewelry sekarang bisa beroperasi normal lagi. Bergabunglah sebagai desainer perhiasan kami. Mari bermitra. Kenapa nekat mengambil risiko? Tidakkah kita bisa hidup dengan tenang? Kakak, bukankah kakak selalu ingin ikut lomba desain Cloud Cup dan menang hadiah utama? Apa kakak akan menyerah hanya karena hambatan kecil? Kakak ipar melarangku ikut kompetisi, katanya aku, kemampuannya kurang, untuk menang penghargaan. Itu tidak benar, desain kakak luar biasa. Rahasiakan saja darinya, jangan beritahu sampai kakak menang penghargaan, lalu beri kejutan. Baiklah, kita coba. Ayo kita lakukan. Mungkin aku bisa menang. Nanti kakak akan lomba untuk promosikan merek kita, aku urus bahan baku dan relasi klien. Bersama kita akan majukan Ellie Jewelry, mari kembangkan besar-besaran. Kita akan jadikan ini besar. Apa katamu, Eric Sawyer dapat investasi 5 juta, Ellie Jewelry buka lagi? Ini tidak mungkin terjadi. Sayang, tetap tenang. Bagaimana bisa tenang? Jika perusahaan Eric Sawyer bangkit kembali, mereka bisa dapat kontrak miliuner. Dia akan menghancurkan kita. Kau bilang anakmu, bintang keberuntungan kita. Mana keberuntungannya sekarang? Mana berkatnya? Kakak ipar, aku tahu cara hancurkan Ellie Jewelry. Ide brilian apa yang kau punya? Bulan depan adalah kompetisi Cloud Design Cup. Aku akan buat putra kedua Sawyer melakukan plagiat di kontes. Seluruh bisnis perhiasan keluarga Sawyer akan hancur berantakan. Tinggal menunggu waktu saja. Bisa kau buat Liam Sawyer plagiat? Serahkan padaku, aku akan kebetulan mengambil mahkota juara. Mulin Jewelry kita akan dapat prestis besar. Mantap. Setelah kau menang, akan kuadakan pesta kemenangan. Pasti terlaksana. Hey Tara, aku ikut Cloud Cup. Suruh Liam Sawyer bantu desain blueprints. Aku yang akan lombakan.
Kak kedua, hari ini aku ada meeting klien, jaga area hari ini. Pulang langsung setelah kerja, atau ku tinggal di luar. Siapa bilang boleh sentuh ini? Paman, desain kalungmu luar biasa. Aku belum pernah lihat kalung secantik ini sebelumnya. Dengar baik-baik, jangan kira rayuan manis bisa buatku menahanmu di sini. Aku serius. Ikutkan desain ini ke kontes Cloud Cup. Karya ini bisa membuatmu tenar seketika. Beneran. Kau ikut Cloud Cup? Tara, aku tak pernah bilang mau ikut kompetisi. Dia cuma ngomong sembarangan. Jangan marah. Aku tidak bilang untuk larang kamu ikut lomba. Kenapa gugup? Maksudmu, kau izinkan aku ikut kontes? Ambisi itu bagus. Mana mungkin aku tolak? Tara, terima kasih atas dukunganmu. Ada yang datang? Dasar bocah. Lihat apa lagi? Tara, selama beberapa tahun ini, aku tak punya pekerjaan tetap, cari makan dengan jual desain. Kau sudah terlalu ikut susah. Tak apa, asal kamu tampil bagus di kompetisi ini. Pasti, kita pasti menang. Desain kompetisimu? Ini, Madam Butterfly, hadiah untukmu. Semoga membawa keberuntungan dan kemenangan. Aku haus. Ambilkan air. Sebentar, segera datang. Tuan Muda Becker, setiap Liam Sawyer selesai bikin desain, akan kucuri untukmu. Kau mencuri desain paman kedua. Pergi sana, bocah. Maling, jangan gerak. Lepaskan aku. Arya, ada apa? Paman kedua, dia mau mencuri desainmu. Tangkap dia. Tara, ini... Liam Sawyer, kalau mau putus, bilang saja. Tak perlu libatkan anak kecil untuk menuduhku mencuri. Tara, aku tak pernah berniat putus. Lalu kenapa dia terus memanggilku pencuri? Aku harus cari cara. Hentikan anak nakal ini yang mau menghancurkan segalanya. Dia cuma ngomong kosong, masih kecil tapi sudah jadi pembohong ulung. Minta maaf ke tantemu. Aku tidak bohong. Aku dengar percakapannya. Dia mau mencuri blueprint desain paman kedua. Dasar pembawa sial, masih membuat cerita. Berani-beraninya. Liam, si pembawa sial ini bisa dimaafkan, tapi kontes desamu akan segera dimulai. Bagaimana jika dia menggagalkan kemenanganmu? Mungkin kita harus menyingkirkannya sementara. Kau benar. Saatnya mengusirnya. Sekarang, takkan ada yang menggagalkan rencanaku. Arya. Kalau pukul aku laporkan ke paman kecil. Aku tak akan memukulmu. Masuk ke mobil. Paman kedua, kita mau ke tempat seru. Aku tahu Gagau, kau selalu baik padaku. Bersikap baiklah. Paman, apakah tempat ini ada hal menyenangkan? Ada banyak anak di sini. Tinggallah bersama mereka. Mereka akan menemanimu. Apa kau meninggalkanku? Ya, kau seharusnya tidak membawa sial pada kami. Aku mau paman kecil. Dia pasti mengizinkanku. Justru paman kecilmu yang menempatkanmu di sini. Itu pamamu. Dia ingin kamu tinggal di sini. Paman mau meninggalkanku? Ya, kamu tidak bisa tinggal bersama kami lagi. Paman, tidak apa-apa. Jinx, jangan dekat-dekat aku, sialan. Jinx, selamat tinggal.
Kenapa hari ini aku begini? Semua kemalangan menimpaku. Jangan ganggu Arya lagi atau kau akan menyesal. Apa ini karma karena kehilangan anak? Apa ini hukumanku? Baik, aku tidak akan meninggalkanmu. Oke? Tolong jangan menangis lagi. Nak, aku akan mengantarmu pulang. Aku akan belikanmu es krim. Oke? 2, ya? Kenapa bau sekali? Apa kau jatuh ke selokan? Ada apa denganmu? Apa kau jatuh ke selokan? Arya, ada apa dengan paman kedua? Aku tak mau bicara dengan pembohong. Pembohong siapa? Kau minta paman kedua mengirimku ke panti asuhan. Kaulah si pembohong. Arya tetap keponakan kita. Mana mungkin kau mengirimnya ke panti asuhan? Dialah yang menjebak Tara, mencuri. Jadi kau langsung mengusir Arya sampai membuatnya menangis. Makanya kau jadi seperti ini sekarang. Memang pantas. Arya, tinggallah bersamaku mulai sekarang. Aku tak akan izinkan siapapun mengusirmu. Kau tidak bohong. Kaulah bintang keberuntunganku. Mengapa aku mau mengusirmu? Kalau begitu, aku akan memaafkanmu. Jika kau janji berhenti menghina bibimu lagi, aku tak akan mengusirmu. Dia bukan bibi kedua, dia pencuri. Kau masih... Arya tak pernah bohong. Pacarmu mungkin memang bermasalah. Omong kosong. Kaulah sumber masalah. Tara tak mungkin bersalah. Sudah. Berhenti bicara. Aku harus kembali menggambar. Begitu aku menang, aku akan melamar Tara tercinta. Kakak keduaku biasanya sangat cerdas. Kok bisa jadi kasmaran begini? Semoga dia tidak terluka. Tuan Muda Baker, mau temani aku malam ini? Jangan kenapa, pacarmu tahu. Si pecundang itu sibuk menggambar. Dia masih pikir akan melamar setelah menang lomba. Lomba ini karyanya akan dinyatakan plagiat. Dia tak akan bisa bangkit lagi. Tuan Muda Baker, kejam sekali kau. Kau suka itu? Tara, aku pulang. Tara, aku pulang. Tara, ada tamu? TN Baker datang untuk desain. TN Baker, pacarku sibuk mempersiapkan kompetisi. Dia tidak sempat menggambar untukmu. Iya, depan. Tiga borde samit. Kamu mau tidak boleh menolak. Jangan sering undang orang ke rumah. Menurutmu ini untuk siapa? Kalau kamu bisa cari pesanan sendiri. Bukan itu maksudku. Desain untuk kompetisiku sudah kuselesaikan. Selama aku menang di Cloud Cup, dapat hadiah, pesanan kita akan bertambah banyak. Hidup kita akan lebih baik. Terima kasih sudah kerja keras bikin desain. Istirahatlah dulu. Aku masak untukmu dulu. Tunggu aku. TN Baker, dengan desain ini pasti menang penghargaan. Makanannya sudah siap, ayo makan. Di mana desain kompetisiku? Mungkin kamu menjatuhkannya. Tapi jelas kutaruh di sini. Kalau hilang ya sudah, buat yang baru saja. Gampang kan? Maksudku, kamu harus ikut kompetisi besok. Cepat buat yang baru, jangan tunda kompetisinya. Kalau begitu, bisa datang, lihat kompetisiku besok. Aku pasti tampil maksimal, tidak mengecewakanmu. Aku akan datang, tunggu penampilan spektakulermu. Arya, paman keduamu akan segera tampil di kompetisi ini. Beri dia semangat. Baik. Minta dukungan dari si pembawa sial. Masa kamu mengusulkan itu? Cepat antar dia cari tempat duduk. Nanti kalau Tara datang, dia bisa marah kalau lihat dia. Paman, kenapa paman kedua mau mencari pencurinya? Soalnya pikirannya cuma cinta. Tara, kehadiranmu di kompetisiku sangat berarti bagiku. Ayo kita pergi. Bagian kalian duluan, aku harus cari seseorang.
Mau cari siapa? Dia pasti malu. Begitu aku menang hadiah, akan kulamar dia. Dia pasti senang. Tuan Muda Baker, semua sudah diatur. Kevin, kompetisi hari ini sepenuhnya bergantung padamu. Tenang saja, Man Ipar. Inom, setelah hari ini, keluarga Saubier bahkan tak akan layak sempat sepatu kita. Perwakilan orang terkaya. Harus kamu, Ipar. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Kompetisi sebentar lagi mulai. Tara belum juga datang. Aku sudah telepon, tapi tidak diangkat. Sudah kubilang, kalau aku menang penghargaan, aku akan melamar. Orang gagal sepertimu bermimpi menang, sebaiknya mundur dari kompetisi sekarang, jangan tunggu sampai mereka usir kau. Mending periksa ke dokter daripada ngomong kosong di sini. Sok gila. Para juri terhormat, saya dari Mulin Jewelry, Kevin Baker. Ini desain orisinal saya, Madame Butterfly. Madam Butterfly saya, sekarang jadi milik Kevin Baker. Oh, ini desain orisinal saya, Madame Butterfly. Madam Butterfly milikku, bagaimana bisa jadi milik Kevin Baker? Paman kedua, lalu desainnya persis sama dengan punyamu. Kak, desainmu dicuri. Madam Butterfly sangat jenius, sangat menarik perhatian. Kali ini penghargaan emas, saya memilih Madam Butterfly. Saya juga pilih Madam Butterfly. Saya juga... Terima kasih para juri, sudah mengakui desain orisinal saya. Omong kosong, itu bukan karyamu yang asli. Apa buktimu untuk membuktikan Madam Butterfly bukan karya asli? Karena saya adalah Madam Butterfly, desainer aslinya. Dia mencuri karyaku. Keduanya persis sama. Siapa sebenarnya pemilik asli Madam Butterfly? Saya punya ratusan desain, sudah menang banyak penghargaan, dalam dan luar negeri. Kau bilang saya mencuri desainmu? Apa kau ini desainer hebat? Jika tak salah ingat, kau bahkan tak punya satu karya yang layak, ya kan? Orang sepertimu yang tak bisa membuat desain layak, desainer kelas 2. Mengapa Kevin Baker mencuri desainmu? Kakak kedua saya tak punya karya, bukan karena dia menjualnya padanya. Jangan asal ngomong tanpa bukti. Setiap kali kau berurusan dengan pacarku, dia merekamnya. Suruh dia bersaksi. Para juri, dengarkan ini. Sulitkah mengakui kau mencuri karya orang? Tara, dia mencuri karyaku, tapi bilang saya yang mencuri. Cepat buktikan untukku. Akan selesai buktian, dialah yang mencuri desain Kevin Baker. Dia mencuri desain Tuan Muda Baker. Tara, Madam Butterfly dibuat di bawah pengawasanmu. Kerja yang layak saja tidak bisa. Sekarang malah mencuri, tidak mampu mencipta, lalu mencuri karyanya. Berani-beraninya kau menjebaknya. Aku sangat kecewa padamu. Jadi dialah yang mencuri desainnya. Pacarnya sendiri, mengakuinya sendiri. Mungkinkah dia berbohong? Omong kosong, kakakku bekerja siang malam untuk desain ini, untuk memberimu hidup yang lebih baik. Beraninya kau menuduhnya mencuri. Tara, apa dia memaksamu berkata ini? Jangan khawatir, aku akan lindungi kamu. Layakkah kau? Lepaskan tanganmu. Tuan Baker. Liam Sawyer. Berhenti membuat tuduhan tanpa bukti. Aku sudah muak denganmu. Kita putus. Keluargamu hanya orang miskin dan pencuri. Dengan perbuatan tak tahu malumu, kau berani menuduh orang, dan kau, mengapa pengusaha besar bekerja denganmu? Pamanku tak mungkin mencuri apapun. Aku dengar kau merencanakan pencurian desainnya. Kaulah pencurinya. Yang terhormat para juri, dia menjiplak karyaku. Plagiaris seperti dia harus didiskualifikasi. Aku minta dia diusir, sekarang juga. Kaulah yang menjiplak. Malkersh Cloud Design memerlukan karya orisinal. Keluar sekarang. Pergi sekarang. Kenapa aku harus pergi? Kalau kau sihir di sini kau, aku mampu ikut kompetisi. Penjiplak seperti kau tak bisa menciptakan karya asli sekalipun. Semua desainmu sudah terdaftar atas nama Tuan Muda Baker. Kau tak punya apa-apa untuk dikumpulkan. Pergi sebelum kau merusak kesempatannya menang. Apa kau diam-diam dengan bajingan itu? Pacaran denganku hanya untuk mencuri blueprintku. Apa yang membuatmu pikir aku mau menerima orang gagal sepertimu? Bro, ayo pergi. Jangan tarik aku harus berhadapan dengan mereka. Ikut aku. Aku tidak menjiplak. Tanpa bukti, ucapanmu tak ada artinya. Saat Arya bilang dia mencuri karyaku, aku malah membelanya. Andai aku dengar dia, kekacauan ini takkan terjadi. Bro, fokus membuat desain baru untuk kompetisi cepat. Ini terlalu terburu-buru. Aku tak bisa temukan inspirasi sama sekali.
Ingat dulu kau, banting tulang siang malam. Untuk bayar utangku, kau punya bakat. Kau pasti bisa. Akan ku coba. Ini tidak berhasil, aku benar-benar gagal. Membuatmu tertahan. Jangan khawatir. Kau yang terbaik, kau pasti bisa buat desain luar biasa. Kau percaya diri. Tapi tak semua orang bisa mengubah diri mereka. Aku ada ide. Putra kedua keluarga Sawyer ini, apa dia berencana mengirim karya baru untuk kompetisi? Tidak mungkin. Semua karyanya sudah diberikan ke Tuan Muda Baker. Dalam waktu sesingkat ini, pasti tidak mungkin. Dia punya karya baru, penghargaan emas. Pasti milik Baker. Not semua kontestan telah menyerahkan karya. Dengan ini saya umumkan pemenang Cloud Awards piala emas adalah Kevin Baker. Tunggu. Karyaku belum ditampilkan. Plagiator sepertimu, tanpa karya orisinal, anjing pencuri, haram, ikut kompetisi. Siapa bilang karya saudaraku tidak orisinal? Aku tahu trikmu. Kamu tidak mungkin punya desain baru lagi. Memang, kamu jual semua draftku, tapi lupa ini, peraturan tidak melarang menggambar langsung. Menggambar langsung? Omong kosong. Apa kamu curi desain ini dari orang lain? Kenapa wajahnya terasa familiar? Aku pernah melihatnya. Kau curi blueprint pamanku dan jebaknya. Kau akan membalas ini. Kejahatanmu akan terbongkar. Aku ingat sekarang, malam itu aku rekam wajahnya. Sembarangan, Satpam, usir mereka semua. Paman, naik ke panggung. Hentikan mereka. Minggir. Kamu. Aku Liam Sawyer, ini karya orisinalku, Nirvana. Kualitas yang luar biasa, bahkan melampaui desain Madame Butterfly. Bagaimana talenta sehebat ini dia bisa plagiat? Talenta Sawyer tidak plagiat, mereka yang mencuri. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti, aku akan menggugatmu karena fitnah. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Bukannya kau bilang ini tidak mungkin gagal, mana mungkin ada bukti yang tersisa? Tenang saja, orang ini pasti sedang mengarang cerita. Apa kau benar-benar punya bukti? Bukti ada di dalam kamera. Sepertinya langit tidak tahan dengan perbuatanmu dan mengirim orang untuk membongkar kejahatanmu. Dari mana datangnya orang gila ini berkata bohong di sini? Kenapa panik begitu? Hati nurani tidak tenang, mau menghancurkan bukti. Omong kosong. Aku mungkin impoten tapi tidak bersalah. Aku benci penjiplak sepertimu. Kau terus menuduhku plagiat. Di mana buktimu? Jorok impoten. Aku. Kau klaim Tuan Baker menjiplakmu. Di mana buktimu? Di mana videonya? Kukira ada di kamera. Liam Sawyer, jangan-jangan kau menyewa orang untuk memalsukan bukti. Kau sampai segininya hanya untuk mengalahkanku. Paman, jangan panik. Kami akan menemukannya suatu saat. Yang terhormat para juri, plagiat seperti dia tidak pantas mendapat penghargaan. Saya usulkan kita diskualifikasi dia dan larang dari komunitas desain. Bukti ditemukan. Bukti ditemukan. Malam itu aku memotret jejak bintang dan merekamnya sedang beraksi mencuri cetak biru Tim Sawyer. Madame Butterfly benar-benar dicuri. Ya sadar, video ini palsu kah? Bukti ada di sini. Mau menyangkal apa lagi? Ternyata desainer ternama Baker adalah pencuri yang tuduh orang. Hampir terkecoh dengan kebohongan wanita ini. Kau berpihak pada orang luar untuk menjebak pacarmu sendiri. Ini tidak benar. Aku tidak menjiplak. Siapa tahu video itu direkayasa. Ayo kita laporkan polisi biar mereka yang urus. Jangan polisi. Kau mencuri desain, bukti sudah jelas. Kau langgar aturan lomba. Harus dilaporkan ke polisi. Selesaikan secara hukum. Tara, aku tidak mau masuk penjara. Bantu aku menyelesaikan ini. Jangan khawatir. Liam Sawyer anjing setiaku. Kalau aku rayu baik-baik, dia akan mengalah. Kalau kau bantu aku selesaikan masalah ini, aku akan lamar kau segera. Liam Sawyer, bersikaplah seperti ini tak pernah terjadi. Aku akan terpaksa setuju untuk tidak putus. Kau sudah gila. Dengan sikap seperti itu, aku tak bisa melepasnya. Liam Sawyer, aku memberimu kesempatan. Kalau kau tetap keras kepala, aku akan tinggalkanmu selamanya. Kau tidak apa-apa. Bagaimana bisa kau kira aku mau terima orang yang mengkhianatiku? Kau benar-benar tinggalkan aku. Kau benar-benar memutuskan aku. Pamanku takkan pernah menerima pencuri di keluarga kami. Diamlah. Pembawa sial. Minta maaf pada keponakanku. Dia pantas menerimanya.
Dia sengaja menggagalkan rencanaku. Minta maaf. Liam Sawyer, sebaiknya kau segera membersihkan nama Tuan Muda Baker atau kau pukul aku? Aku mau teman-teman. Pelacur teman. Jadi akulah pelacurnya. Kalau bukan karena kau masih berguna sedikit, kau pikir aku mau lihat sampah sepertimu? Kalau bukan aku yang mohon Liam Sawyer mendesain untukmu, kau si pecundang, tak berguna, bisa jadi desainer. Jadi dua sampah ini menipu Tuan Sawyer jadi penulis bayangan, berani ikut kompetisi, tak tahu, malu. Kenapa tiba-tiba mereka saling membongkar rahasia? Tikus lari dari kapal tenggelam, orang-orang ini sudah busuk sampai ke tulang. Berhenti tertawa dan hiburlah Arya. Tak usah buru-buru, biar dia menangis lagi. Bukankah kita sudah cukup malu? Semuanya hentikan ini sekarang. Kalian sudah gila, beraninya kau pukul aku. Akanku. Satpam bawa keluar para pelagiatan cepatnya. Mulai sekarang mereka dilarang mengikuti semua kompetisi nasional. Lepaskan aku. Dengan ini saya umumkan, Madam Butterfly dan Nirvana secara resmi dianugerahi penghargaan Trophy Cloud edisi ini, penghargaan emas Cloud Trophy. Mari sambut desainer Liam Sawyer untuk menerima penghargaan. Paman kedua ternyata menang. Pertama kali dalam sejarah Cloud Trophy, ada dua pemenang penghargaan emas, kedua karya berasal dari desainer yang sama. Masa depan desainer Sawyer sangat menjanjikan. Halo semuanya, saya Liam Sawyer dari Ellie Jewelry, kepala desainer. Terima kasih atas dukungannya. Saya akan terus menciptakan desain yang lebih luar biasa. Luar biasa. Tuan Sawyer. Saya sangat mengagumi karya Anda. Mari eksplorasi potensi, kolaborasi bersama. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Tuan Sawyer, kartu nama saya mengenai pertanyaan investasi dari Ellie Group. Hubungi adik laki-laki saya, dia ketua perusahaan. Ketua Jensen, ujian masuk kelas elit telah dipersiapkan. Setelah semester dimulai, sekolah akan adakan ujian masuk. Peringkat teratas tiap sekolah berhak masuk kelas elit. Kandidat yang lolos dapat beasiswa 10 juta yuan untuk pendidikan, membangun bakat individu berbakat ini di masa depan. Mereka akan berkontribusi bagi grup kami dan masyarakat. Siaran langsung Cloud Trophy baru saja saya tonton. Kedua saudara Sawyer sangat mengesankan, membangun perusahaan, menang 2 penghargaan perhiasan. Kepercayaan saya pada mereka tepat. Ketua Jensen, Mulin Jewelry, Levi Porter, minta pertemuan. Tolak, perusahaan yang toleransi plagiarisme tak akan bertahan di CCT, beroperasi di sini. Seleksi bakat masa depan harus utamakan integritas moral. Asisten Wade, Ketua Jensen setuju bertemu denganku. Ketua Jensen mengatakan Mulin Jewelry tidak punya alasan untuk tetap beroperasi. Tunggu, Ketua Jensen mau tutup Mulin Jewelry? Asisten Wade, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku bisa. Ketua Jensen sibuk dengan program penerimaan elit. Beliau kewalahan akhir-akhir ini. Jangan sampai terlihat olehnya atau keadaan akan makin buruk. Asisten Wade. Sayang, kenapa kau bisa terluka parah begini? Kenapa? Saudaramu sialan, nyontek saat ujian, Ketua Jensen menghancurkanku. Kalian berdua puas sekarang? Kevin, dia tidak bermaksud begitu. Dia ingin yang terbaik untuk perusahaan. Terus kenapa? Haruskah aku berterima kasih pada kalian berdua? Lebih banyak masalah daripada bantuan dari kalian. Aku menyesal pernah membawa kalian pembawa sial ke rumahku. Sayang, aku punya rencana untuk masukkan Brady ke kelas elit. Kelas elit Ketua Jensen? Ketua Jensen menghargai bakat. Jika Brady bisa masuk ke program tersebut dan dapat persetujuannya, perusahaan mungkin bisa selamat. Baik. Tapi jika dia gagal masuk atau dapat restu ketua, kalian berdua harus kembali ke tempat asal kalian. Brady, kau harus masuk kelas elit agar kita bisa tetap di sini. Ibu bercanda ya. Nilaiku cuma 6 kemarin. Bagaimana mungkin lulus? Jangan khawatir, semester depan ibu akan jadi walimu, ibu yang atur.
Arya, kalau ada anak yang nakal mengganggumu di kelas, telepon paman keduamu, akan kuhajar mereka. Aku tak akan meneleponmu. Kau bilang aku pembawa sial dan mau mengusirku. Dasar anak pendendam. Brady, kau sekelas dengan si pembawa sial musim ini. Waspadalah, buktikan kalau kau layak masuk kelas unggulan. Jangan biarkan gadis terkutuk itu mengalahkanmu, atau ayahmu akan mengusirmu. Ibu, tenang saja, Bu. Kalau gadis terkutuk itu berani merebut ayah, akan kubuat dia menyesal. Kenapa selingkuhan itu di sini? Dia tak mungkin jadi guru di sini. Dia tak akan ganggu Arya. Arya, kalau ada yang usil, langsung menangis saja. Kalau tak bisa nangis, pakai trik ini. Benar, seperti ini. Kalau talinya tersentuh, embernya akan jatuh. Brady, untuk siapa jahilannya? Si pembawa sial yatim itu berani merebut ayahku. Akan kuajar dia, tahu tempatnya. Si pembawa sial datang. Jinx, tahu tidak? Hari ini hari sialmu. Kalau merangkak lewat sini, aku akan lepaskan kau. Jinx, aku bicara denganmu. Kau tuli ya? Siapa yang kau sebut Jinx? Jinx yang memanggilmu. Mengerti, Jinx. Ibuku selalu bilang, aku bintang keberuntungan. Kaulah Jinx. Sebenarnya, nasib sial akan mendatangmu. Masuk sekarang juga. Tunggu apa lagi? Benar-benar sial. Coba yang satu dan selesaikan ini. Bu Guru. Dia tahu jawabannya. Yuk selesaikan. Aku akan mempermalukannya juga. Selesaikan ini ya. Kami tak ada yang bisa menyelesaikannya. Anak kecil seperti dia bisa menyelesaikannya. Dia cuma anak kecil polos. Aku tak percaya dia bisa menjawab benar. Arya Porter, jawabanmu luar biasa. Dia benar-benar menyelesaikannya. Bagaimana mungkin? Kalau dia sepintar itu, mungkinkah dia bisa masuk kelas elit? Bakat apa? Dia cuma menghafal jawaban, menjiplak persis sama. Aku harus cari cara untuk mempermalukannya. Aku tak bisa biarkan dia masuk kelas elit. Kelas akan segera dimulai. Duduklah di tempatmu. Ada apa dengan Brady? Sebenarnya dia itu gila. Kalau dia menggigit, bakalan menular. Lihat, aku benar. Dia benar-benar gila. Kita harus menjauh darinya. Tolong, bantu aku. Ujian masuk hari ini, kalian harus serius nak. Tidak hanya peraih nilai tertinggi, masuk kelas elit, tetapi juga menerima 10 juta Oyer dalam pendanaan pendidikan. 10 juta yuan, banyak sekali. Dan lebih banyak keuntungan lagi, jika Anda diterima di kelas elit, Anda akan mendapat kesempatan bekerja di Jensen Corporation. Itu berarti jaminan seumur hidup. Siapa yang akan berhasil masuk kelas elit tahun ini ya? Ibu, sudah ku bilang singkirkan gadis terkutuk itu. Kamu tidak boleh bicara omong kosong, bahkan setelah terbentur. Ayo, kita ganti bajumu dan obati lukamu. Siapa yang menyebabkan luka ini dan merusak bajumu? Itu si pembawa sial itu. Gadis malang itu, akan kubuat dia membayar.
dia mencuri perhatianku, menjawab pertanyaan sulit, dan mempermalukanku. Dia tidak mungkin bergabung dengan kelas elit. Bantu aku memberinya pelajaran, Bu. Aku tak bisa menelan hinaan ini. Brady, saat waktunya tiba, masukkan ini ke cangkir si pembawa sial itu dan buat dia meminumnya. Dia akan mengalami kecelakaan selama ujian. Tidak hanya memalukan, tapi mengakhiri kesempatannya untuk kelas elit. Ibuku bilang, aku harus berhenti menindasmu. Ini air untukmu. Sebagai permintaan maaf, tolong maafkan aku. Minum sekarang juga. Kalau gitu maafin aku. Aku cuma terima permintaan maaf tulus. Kalau enggak, ini bakal berbalik ke kamu. Anak-anak siap-siap, ujian dimulai sekarang. Kenapa cewek itu belum mencret sampai sekarang? Bu Becker, kenapa? Aku nggak apa-apa. Aneh, dia bukan yang mencret. Perutku sakit banget. Brady Porter, kenapa? Nak, ada apa? Aku nggak tahan lagi. Nggak kuat tahan. Bu, kenapa kutukan itu nggak kena? Malah aku yang mencret. Cepat ambilkan tisu. Nak, sisain buat ibu. Bu Becker? Lembar ujian kelas ibu sudah lengkap di sini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dasar berandalan ini meninggalkan soal tak terjawab. Bocah itu memecahkan semua soal. Tidak mungkin. Jika anak itu masuk kelas elit dan disukai Taipan, aku dan anakku akan kehilangan posisi di keluarga Porter. Ujian masuknya sangat sulit. Tak ada yang lulus. Bu Becker, ada yang lulus di kelas ibu? Tidak ada. Ya ampun, soal-soal mustahil ini dijawab sempurna. Siapa yang nilai sempurna? Tumpukan ini semua dari kelas Bu Becker. Bu Becker kelas ibu, punya anak jenius. Jangan lebay. Katanya, ujian di sekolah lain tak ada siswa yang lulus. Sekolah kita punya yang nilai sempurna. Itu jenius sejati. Aku harus beritahu si Taipan segera kabar baik ini. Katanya ada yang dapat nilai sempurna. Satu-satunya di provinsi, nilai sempurna. Benar-benar material jenius. Ayo kita periksa. Di ujian ini, satu siswa dapat 100, tapi yang lain dapat 0. Siapa yang hebat dapat 100 untuk ini? Bukan si pembawa sial itu. Arya Porter. Kamu dapat 0 kali ini, yang terburuk di kelas. Sekarang, nilaimu 0, peringkat terakhir sekelas. Brady Porter. Selamat dapat nilai sempurna. Ini bukan kertas ujianku. Ketua Jensen, Brady. Ketua Jensen, Brady kita kali ini mendapat nilai sempurna dan ranking 1 kelas. Di soal terakhir, Komono pakai 3 metode berbeda. Logika tajam, berani tapi teliti, sungguh seperti anak ajaib. Kenapa dia menggunakan 3 cara yang sama, seperti yang kubuat? Ibu, aku belum selesai ujian. Mana mungkin dapat nilai sempurna? Pelankan suaramu, aku menukar kertasmu dengan Arya Porter, makanya nilaimu sempurna. Ibu sudah janji akan memasukkanmu ke kelas elit dengan cara apapun. Mereka curi kertas ujianku, akan kuadukan ke paman. Katanya ada anak jenius di sini, yang lain gagal tes masuk, nyaris tak lulus, hanya si jenius yang sempurna. Luar biasa. Kita harus temui anak ajaib ini nanti. Bagaimana nilai Arya dalam ujian? Dia hebat. Jika hebat artinya peringkat buncit. Sudah pasti.
Levi Porter, ngapain kamu di sini? Jemput anakku tentunya. Begitu dia masuk kelas elit dan dapat persetujuan ketua Jenson, aku akan pastikan dia hentikan kemitraanmu dengannya. Pergilah berkhayal di tempat lain. Cemburu ya, tak bisa terima kenyataan. Lihatlah sikapnya itu. Ketua Jenson. Ketua Jenson. Ketua. Apa Bapak lihat anak saya? Katanya nilai ujiannya cukup bagus. Ketua sedang sibuk, pergi sana. Ayah, Nak, aku dapat nilai keren kan? Sayang, anak kita nilai sempurna. Dia akan masuk kelas elit ketua Jensen. Ini anakmu. betul, mulai sekarang kami butuh bimbinganmu. Hasil bagus dari tanah jelek. Ayahnya Brady, bagaimana cara Brady dapat nilai sempurna? Bagi rahasianya, kasih tips parenting. Ini kartu nama saya. Mohon diterima, Presiden Porter. Gampang, lebih banyak waktu berkualitas dengan anak. Tak seperti orang tua. Yang didik anak curang, contek nilai sempurna. Siapa tahu Kalian hanya iri. Anak kami jenius. Wajar saja. Anak mereka juga spesial, jago dapat nilai 0. Bahkan jika aku injak lembar jawaban, aku tetap lebih tinggi. Brady Porter bukan jenius. Dia curi jawabanku. Brady Porter bukan anak jenius. Dia mencuri kertas ujianku. Arya, apa maksudmu Brady Porter mencuri kertas ujianmu? Lihatlah dia, tidak hanya gagal, tapi juga menuduh orang lain nyontek. Siapa tahu orang tua, macam apa yang membesarkannya? Kudengar kau merencanakan pencurian untuk diberikan ke Brady Porter. Lagi pula, kali ini dia bahkan tidak menyelesaikan ujian. Brady Porter diare, dia baru kembali di tengah-tengah ujian. Mungkinkah kertas ujiannya ditukar? Ini membuktikan anakku benar-benar jenius, selesai dalam setengah waktu dengan nilai sempurna. Tepat, seorang jenius harus luar biasa. Dengarkan, gadis ini selalu suka berbohong. Dia sendiri gagal dan takut dimarahi. Makanya, dia ingin mencuri kesuksesan Brady. Aku percaya Arya berkata jujur. Apakah kau berbohong atau tidak? Tidak. Mau karena Fuda Deskera Wendy Hasto Ocean Water, biarkan mereka ujian ulang, kita lihat siapa yang berbohong. Tidak mungkin. Ada masalah. Bukan itu maksudku. Kita sudah ujian, mengulang hanya akan buang waktu semua orang. Benar. Kalian hanya takut terbongkar kebohongannya. Konyol. Anakku jenius, kami tidak takut. Besok jam 10 pagi, di aula sekolah, mereka akan ujian ulang. Kami akan undang pers dan orang tua untuk menyaksikan. Setuju. Ibu, tentang ujian besok, apakah ibu masih akan membantuku? Ibu, besok ujian, bagaimana kau masih bisa membantu? Lihat saja hasilmu besok. Dengan semua orang melihat, tak ada yang bisa curi kertas ujian. Akan terlihat kemampuan aslimu. Karena besok, Taipan akan tahu. Kau menjebak anakku mencuri soal, lalu dia akan masukkanmu daftar hitam. Berhentilah melawan Tuan Porter sekarang. Akui saja anakmu tidak secerdas anak lain. Sulit sekali. Sebenarnya, anak perempuan belajar lebih buruk dari laki. Jelas saja anak Tuan Porter dapat nilai sempurna. Bocah ini masih berbohong dan fitnah anak jenius. Sungguh konyol. Aku percaya anakku akan terlihat siapa yang berbohong setelah ujian. Baik, setelah anakku masuk kelas unggulan, perusahaanmu akan segera bangkrut. Ayo pergi nak, aku traktirmu makan enak. Selalu ganggu paman mudaku. Sayang. Ayah! Tuan Porter, Nona Baker, Brady, bertahanlah. Bagus, Arya. Paman, aku akan taklukkan ujian besok dan selamatkan perusahaanmu. Sialnya, setiap kali si pembawa sial itu mulai menangis, bencana pasti terjadi. Aku sih harus cari cara untuk hentikan si pembawa sial ikut ujian besok. Kalau tidak, kecurangan ujian Brady akan terbongkar. Ngapain melamun? Aku sedang berpikir, si pembawa sial itu sepertinya membawa sial setiap kali dia mulai menangis.
Jadi maksudmu, makanya akhir-akhir ini kita selalu ketiban sial. Semua ini karena ulah si gadis terkutuk itu yang main belakang. Benar, kalau dia mulai menangis saat ujian besok, anak kita bisa terjebak kekacauan. Sekali-kali tidak. Aku ada ide. Mari cari tempat untuk mengurung si bocah itu. Dengan begitu Brady bisa ikut ujian tanpa gangguan. Arya, kamu di mana? Paman, ke aula dulu. Nanti aku menyusul. Oke. Walaupun kamu tahu, aku menukar kertas ujian, apa yang bisa kamu lakukan? Berhenti melawan. Kamu sebaiknya diam saja di sini. Yang masuk kelas unggulan hanya anakku. Sudah semua beres? Kiat cegahan serania, tak ada yang bisa menghentikan putra kita hari ini masuk ke kelas unggulan. Setelah Brady masuk kelas unggulan dan dapat dukungan orang terkaya, kerjasama dengannya akan berjalan lancar. Perusahaan kita segera pulih seperti semula. Suamiku hebat, Sang Taipan pasti memilihmu sebagai perwakilannya. Arya tidak ada di auditorium. Sudah ketemu Arya? Belum, udah cek kelas, tidak ada di mana-mana. Dia telepon tadi, lalu tiba-tiba mati, pasti ada masalah. Aku cek Levi Porter dan selingkuhannya, kamu cari di tempat lain. Kamu sembunyikan Arya di mana? Ada apa? Dasar bocah hilang? Mungkin dia bersembunyi karena sadar tak bisa menyaingi putraku, jadi kabur. Sayang. Kalau Kamu tak beritahu lokasinya, kamu akan menyesal. Tinggal 15 menit sebelum ujian dimulai, lebih baik cepat cari dia. Kalau ketahuan, kau yang mengacau, kamu tamat. Ujian akan segera dimulai. Aku harus cari jalan keluar. Jangan biarkan penjahat menang. Yang terjadi di sini? Pasti itu suara kru konstruksi di luar pekerjaan konstruksi mereka yang menimbulkan suara itu. Ketua Jensen, sudah hampir pukul 10, Arya Porter masih hilang. Mungkin dia tidak ikut ujian. Haruskah kita berhenti menunggu? Hubungi Sawyer dan cek lokasinya. Ketua Jensen, panggilannya tidak terhubung. Ketua Jensen, dia masih belum datang. Sepertinya dia takut bersaing dengan putraku, makanya dia kabur. Benar, kata Jensen, dia menuduh putra kami kemarin mencuri soal ujian. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sangat putraku anak jenius. Dia mungkin takut. Haruskah engkau masukkan dia ke kelas elit sekarang? Belum waktunya, tunggu lebih lama. Apa dia sudah diamankan? Tenang saja, dia tidak mungkin kabur. Ketua Jensen, sudah pukul 10, dia masih tidak datang. Artinya dia mengundurkan diri. Siapa bilang aku mengundurkan diri? Ya ampun, dia menangis lagi. Siapa bilang aku dikeluarkan? Ya ampun, anak itu menangis lagi. Sayang, kalau si pembawa sial ini nangis, kita akan kena masalah lagi. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu? Apa yang bisa kulakukan? Katanya dia dikunci rapat-rapat. Kenapa dia ada di sini sekarang? Kalau gitu urus sendiri, usir dia. Mengerti. Ketua Jensen, dia sudah terlambat. Menurut peraturan, dia harus didiskualifikasi. Ini bukan tentang saat ini. Aula ini sudah rusak. Lama-lama di sini berbahaya. Evakuasi semua orang. Ya.
Tunggu. Tak perlu evakuasi. Pasti ulah. Si pembawa sial itu akan kusuruh dia pergi. Tunggu sebentar, Pak. Sayang, Arya, kemana saja kamu? Dia memukulku sampai pingsan, lalu dia mengunciku di gudang. Kau dan selirmu menculik anak sendiri, kalian masih manusia. Penculikan. Penculikan. Ketua Jensen, ini semua kesalahpahaman. Saya tidak pernah melakukannya. Dia menjebakku. Fitnahan, aku yang menjebakmu, kau menculik Arya hanya untuk menghalanginya ujian dan mengalahkan putramu. Itu fitnah keji. Cukup, Ward. Semua sudah hadir. Mulai persiapan ujian. Ketua Jensen, Arya Porter terlambat. Kami harus mencabut hak ujinya. Berani menantangku? Tidak. Kami tak berani meragukan wewenangmu. Hanya saja gadis ini terus menangis. Dia akan ganggu penampilan putraku. Aku takkan menangis. Tapi dia mungkin akan dapat nilai 0 dan menangis malu. Dasar pembawa sial, putraku jenius, tak mungkin dapat 0. Kau yang akan, jika berani menangis di panggung itu, aku. Coba saja. Ayo Arya. Kamu pasti bisa. Aku tak mau ujian. Aku tak bisa jawab soal. Brady, kamu bisa. Bagaimana jika soal ternyata mudah bagimu? Brady, tunjukkan pada semua caramu jadi juara. Serang mereka. Ujian ini menggunakan soal kelas elit. Batas waktu 2 jam. Mulai sekarang. Ketua Jensen pakai soal kelas elit untuk ujian. Ketua Jensen pakai soal ujian kelas elit untuk ujian ini. Ujian kelas elit berbeda. Apa keistimewaannya? Soalnya luar biasa sulit. Bahkan dengan IQ di atas 200, lulus saja hampir mustahil. Lulus saja sudah prestasi. Tapi putra saya, jenius pencetak nilai sempurna, ujian kelas elit, dia pasti bisa lolos? Tentu, bukan masalah bagi jenius. Jangan khawatir, putra kita pasti bisa. Paman, Resi sudah selesai ujian. Hanya setengah jam, sudah selesai. Paman, apa saya terlalu lambat? Saya akan lebih cepat. Astaga, murid kelas elit saja tak bisa selesai 30 menit lengkap. Mustahil, apa dia benar jenius? Jenius? Jangan kira, dalam waktu sebentar, tak mungkin selesai. Apapun hasilnya, usaha yang penting. Pamit benar dia bisa cepat sekali keyword. Apa gadis sedang bohong? Asisten Wade terlihat benar-benar terkejut. Mungkin saja dia salah semua jawaban, 0 besar. Pantas mukanya begitu. Brady, santai saja, jangan terburu-buru, jangan tiru. Si Sok Pamer, mari kita lihat nilai bajinganmu itu. Sudah hampir 2 jam, belum selesai juga. Lady Porter. Kalau anakmu tak bisa mengerjakannya, jangan pura-pura tahu caranya. Kalian cuma buang waktu. Batas waktu belum lewat, kenapa terburu-buru? Anak kami sedang teliti dan hati-hati, beda dengan punyamu, yang mungkin tak sampai selesai menulis. Dua jam penuh, kumpulkan kertasnya sekarang. Jangan buru-buru. Ada apa ini? Tunggu. Jangan, aku. Yang benar, seriusan, ekspresimu tadi, kau tidak selesai. Memangnya kenapa kalau belum selesai? Lebih baik daripada coba tebak saja kan? Ketua Jensen, saya sudah periksa ujiannya. Umumkan hasilnya. Dengan ini saya umumkan, nilai Brady Porter adalah... Brady, kalau nilaimu sempurna kali ini, apapun yang kau mau, ayah akan berikan. 0.
ini. Bagaimana mungkin? Brady Porter mencetak 0 poin. Tidak mungkin. Anak saya jenius, bagaimana bisa dapat 0? Apa kalian tidak kompeten? Saya mengikuti kunci jawaban dengan ketat, silakan periksa ke pihak lain. Luar biasa. Tidak ada jawaban benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemarin nilainya sempurna loh. Bagaimana? Bukannya katanya nilai anak kita sempurna. Kamu bohong? Aku tidak bohong, sayang. Pasti ada kesalahan. Kesalahan apa? Cuma mencuri lembar ujian Arya lalu kasih nama anak kita. Benar. Tunggu. Jadi nilai sempurna hasil curian selama ini Seseke, makanya dia gagal. Pantasan kena petir, mencuri ujian, kutukan langit. Kau jadikan anakmu pura-pura jenius untuk masuk kelas unggulan. Beraninya kalian. Pak Jenson, izin menjelaskan. Diam saja, bawa anakmu ke rumah sakit. Periksa apakah dia asal tebak semua, mungkin IQ-nya rendah. Tidak. Jangan senang dulu. Anak perempuan sial juga gagal. Lagi pula, cuman mengerjakan setengah jam. Berapa yang bisa benar? Nilai terburuk Arya masih lebih baik dari anak harammu. Siswi Arya Porter, berapa nilainya? Pak Jensen, hasil Arya Porter. Sangat mengejutkan. Seberapa mengejutkan? Sangat mengejutkan sampai asisten Wade malu membacakannya. Arya Porter lulus ujian dengan sempurna. Nilai sempurna. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin selesaikan semua soal dari kelas unggulan dalam setengah jam, semua jawaban benar? Apakah kamu benar-benar anak ajaib yang sebenarnya? Arya Porter mendapat nilai sempurna 100. Bro, dengar kabar Arya kita sukses. Kamu luar biasa, jenius. Arya Porter menyelesaikan ujian dengan sempurna dan cepat. Ujian kelas unggulan membuktikan kamu anak ajaib sejati. Selamat datang di kelas unggulan, ini hadiahmu. Beasiswa senilai 1 juta, setelah lulus kami menantimu di perusahaan Jensen. Ya, Porter, bagaimana kau memecahkan masalah rumit seperti ini dengan cepat? Kamu mengaku kertas ujianmu dicuri, jelaskan ini. Tenang, satu pertanyaan sekali. Andai aku tahu, si bocah ini akan masuk kelas unggulan. Suamiku, mengapa engkau bawa si pembawa sial itu? Lalu siapa lagi? Si pecundang bernilai 0 ini. Mereka pelakunya. Curi kertas ujianku. Aku akan usir mereka. Berani-beraninya kau memecatku. Karena kau pencuri. Sekolah ini masih mempekerjakan orang sepertimu sebagai guru. Sekolah setuju pun, kami orang tua tidak akan diam. Betul kan semua? Benar. Copot dia. Copot. Vivian Baker, kau mencuri kertas ujian teman sekelas untuk mengaku anakmu jenius masuk kelas elit. Ini melanggar berat peraturan sekolah. Mulai sekarang kau dipecat. Pak Direktur, dengar penjelasanku, bukan seperti itu. Bu Baker, soal ujian yang dicuri ini, ada kata terakhir. Arya Porter yang dia adalah anak kandung suamimu sebagai ibu tiri mencuri ujian anak tirimu untuk anak kandungmu tidak merasa bersalah. Stop foto-foto, suamiku. Katakan sesuatu, kumohon, aku memelas, aku tak mau dipecat. Ini memalukan, kau tak tahu malu lagi. Brady. Kalau kau tidak mencuri ujian itu, aku takkan dipermalukan di depan umum. Ada orang meninggalkan anak berbakat untuk memanjakan anak tak berguna. Mereka akan dapat ganjarannya. Ku dengar, saudara Sawyer bisa bangkit karena si bintang keberuntungan. Bocah itu ternyata jimat mereka. Paman, ini 10 juta yuan. Mulailah bisnismu. Simpan saja ini. Pakai untuk pendidikanmu. Orang baik pantas dapat rezeki. Semoga orderanmu banyak dan keuntungan besar. Terima kasih atas doanya. Tak percaya aku percayai orang sial sebagai pembawa hoki. Ini gila. Tim Sawyer, kami baru terima orderan baru. Senilai 100 juta, segera kembali. 100 juta. Orderan benar datang. Boneka hoki kecil. Sekarang doakan paman kedua juga. Kudoakan paman kedua. Penjualan produk baru meledak.
produk baru laris. 1 juta order, terisi sampai semester depan. Arya, kau bintang hokiku, paman kedua sayang kamu. Tinggal 2 minggu sebelum tenggat 3 bulan, Chairman Jensen. Dengan pertumbuhan ini, top tria di CCT pasti. Paman pasti bisa. Gadis sialan itu ternyata pembawa hoki. Doa-doanya semua terkabul. Kalau bisa dapat doanya, aku bisa bangun semuanya. Partner dengan Taipan. Halo, beli mainan, antar ke rumahku. Arya, lihat, ayah belikanmu boneka. Suka? Halo, polisi? Tolong, ada yang mau nipu anak kecil. Dasar kau anak nakal. Apa ini? Mau menculik anak kecil? Pak Direktur, ini salah paham. Saya ayah Arya. Saya dengar Anda mengusir Arya dulu, sekarang dia sudah di kelas elit, mau mengakuinya. Baru sekarang ingat dia anakmu. Salah paham, semua salah paham. Arya, kemarilah. Ayah titipkan kau ke paman karena takut ibu tiri menyiksamu. Ayah salah. Pulang dengan ayah, ya. Apapun yang kau mau, semua untukmu. Jangan main-main, tidak boleh minta kembali. Aku bersumpah, tidak boleh minta kembali. Apa permintaanmu? Ayah akan penuhi semuanya. Kau sakiti ibu dan paman, aku akan balas dendam. Aku tidak mau boneka, aku mau dinosaurus raksasa. Baiklah, akan kubuang semua boneka sialan ini. Coba saja, aku berani. Sayang, mengapa bawa sial ini pulang setelah sekian lama? Diam kau. Kau dan anakmu yang bodoh lah yang membawa sial. Arya adalah bintang keberuntungan kita. Sayang, kau kenapa ini? Tidak ingat, setan kecil ini menangis, bencana akan datang. Kau yang undang celaka, sudah seharusnya itu konsekuensimu. Arya, lihat ayah belikan meja penuh boneka, khusus untukmu. Hari ini ayah akan menemanimu seharian, oke? Aku lapar, aku mau makan. Tentu. Mau makan apa, Arya? Suruh perempuan itu membuatkan cupcake. Aku ingin dia membuat kue mangkuk untukku. Beraninya kau, sekarang kau suruh aku memanggang? Sepertinya istrimu tak mau aku di sini, aku pergi saja. Bersikaplah baik. Lakukan yang diperintahkan. Berhenti ngomong kosong. Kau pukul aku? Kalau tidak membuatnya, aku hajar kau sampai mati hari ini. Coba saja. Mau aku layani si pembawa sial mimpi kali? Makanlah. Aku tak mau makan. Dasar kurang ajar. Sudah dibuat tapi kau menolak cari pukulan. Kekerasan anak. Sayang, biarkan aku jelaskan. Jelaskan ini, memberi makan anakku, sampah ini. Suka makan sampah, ya? Kalau gitu makan. Maafkan aku, sayang. Aku tak akan ulangi. Pergi dan memanggang sekarang. Arya, ayah sudah menghajar perempuan jahat itu. Bagaimana kalau kasih ayah berkah? Kakiku sakit. Kenapa berdiri di situ? Ayo pijit kakakmu. Ibu bilang dia pembawa sial. Aku tak mau pijit kakinya. Dasar anak bandel. Jangan harap. Mau dicambuk pakai sabuk malam ini atau bagaimana? Arya, kekuatan Brady sudah pas. Agak lembut dikit. Sudah bilang pelan-pelan. Tulis sekarang. Mau apa lagi? Aku haus nih. Siap. Enak enggak? Minta kue lagi? Kue lagi? Jangan lama-lama, cepatan kasih makan Arya. Satu potong lagi.
Arya, lihat betapa sayangnya ayah. Masak enggak memberkati ayahmu? Berkat itu apa? Enak enggak? Ini. Sayang, apa kau sudah gila? Ngapain bawa pulang gadis jalan itu? Lagian dimanja. Kamu nggak ngerti, dia jimat keberuntungan kita. Berkat dia, bisa terkabul semua. Ada yang nipu kamu? Aku lihat sendiri, beneran. Apapun yang dia mau, pasti dikasih. Aku yang urus. Kalau dia kasih berkat untuk deal dengan konglomerat, semua bakal terbayar. Uangnya nggak sia-sia. Arya, kartu ini isinya 1 juta. Ditabung khusus buat kamu. Kebanyakan buat dia. Mau tamparan lagi? Arya, ambil kalau dikasih. Papa baik banget. Harusnya ku berkati dia. Ayah sudah sangat baik padaku. Aku ingin mendoakan yang terbaik untuk ayah. Anak baik, ayah tahu kamu akan mendukungku. Ku harap paman dan bibi selalu bersatu hati, tak pernah berpisah. Arya, ayah menginginkan doa yang berbeda. Paman kecil bilang, yang paling ayah inginkan adalah bersama bibi. Apa? Itu tidak benar. Aku Tak perlu berterima kasih, ayah. tidak. Aku baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, paman kecil. Aku akan balas dendam untukmu dan ibu. Aku janji. Dasar licik, kau sengaja menggangguku. Sebaiknya kau doakan aku sukses atau kau akan menyesal melawanku. Hei, dapatkan racun yang bisa membuat orang bisu. Arya, perusahaan ayah sedang mengalami kesulitan. Kami butuh bantuanmu. Maukah kau bantu ayah? Tapi aku hanya murid sekolah dasar. Bagaimana mungkin aku bisa membantu? Arya, orang terkaya, akan pilih perwakilan besok. Doakan ayah sukses. Bermitra dengannya. Nanti, saat ayah sudah kaya, ayah akan belikan baju baru dan mainan banyak. Tidak mau. Jadi Arya tak mau bantu ayah, begitu? So Arya tidak akan membantu ayah. Apa betul? Ya. Apabila Arya tidak memberkati saya, Daddy will still bekerja keras untuk membeli gaun cantik Anda. Arya minum susu Anda biasanya suka minum susu paling banyak. Besok konglomerat akan mengumumkan proksi. Paman Anda akan ada di sana, kami sudah datang. Ya, Hore! gadis baik, minuman, satu lagi sip dalam 24 jam, obat akan berlaku. Karena Anda menolak memberkati saya. Tidak ada orang lain dapatkan berkat Anda. Anda akan melihat paman Anda soon. Paman! Mengapa hanya menyambut paman lebih muda Anda? Bagaimana dengan saya? Anak tidak nyaman. No Sawyer akan menjadi konglomerat proxy. Aku akan mengatakan praktis dapat dipastikan. Pertumbuhan Eli perhiasan. 3 bulan ini. Konglomerat yang pasti diinginkan. Mitra yang menjanjikan. Menjanjikan kaki saya. Hanya karena itu. Berat got laki. Apa ini? 1 menit lagi, Shi akan kehilangan suaranya. Bintang keberuntungan untuk membantu Anda menang. Penawaran konglomerat. Di rumah ayah Anda, apa kabar? Adakah yang menangani Anda? Saya sedikit beruntung bintang. Mereka menggaruk untuk tolong saya. Lumayan menakjubkan. Sangat mengesankan. Lalu bisakah Anda mungkin memberkati kita 1 kali lagi? Oke, Om. 3, 2, 1. Arya, ada apa? Ada masalah apa? Tidak bisa bicara? Arya, panggil ambulans. Arya. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa dia makan sesuatu yang tidak seharusnya? Dia bisu, bawa ke rumah sakit, juga percuma. Kau racuni dia, ya? Jangan asal menuduh. Dia anakmu sendiri, mana bisa kau tega? Dia tak mau mendukungku, bekerja sama dengan Taipan. Monster.
Jangan kira aku tak tahu. Ini semua karena gadis sialan itu membawa keberuntunganmu. Jika aku tak bisa dapat, kau juga jangan harap. Kau Napatayon sa Dlakuert. Ketua Jenson, keponakanku diracuni hingga menjadi bisu. Aku harus bawa dia ke RS. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan itu meracuni anak kandungnya. Hentikan tuduhan tak berdasar. Dia yang salah makan. Beraninya kau berbohong. Paman, tak apa. Hari ini hari penting untukmu. Jangan pergi karena aku. Ketua Jensen, kesepakatan 3 bulan kita masih berlaku. Aku datang hari ini untuk penuhi taruhan kita. Jika perusahaanmu masuk 3 besar di C-City, posisi agen akan jadi milikmu. Ketua Jensen, ini total produksi perusahaan kami 3 bulan. Ini mustahil. Ini adalah nilai perusahaan kami, total produksi selama 3 bulan. Ini luar biasa. Hanya dalam 3 bulan, mereka capai 300 juta. Bagaimana ini mungkin, Musta? Ketua Jenson, ini laporan saya untuk Anda. Nilai produksi ini sembatin diri asur Tings di kota laut, industri giok, tapi juga lampaui ekspektasi. Anda satu-satunya calon agen. Mustahil. Aku sudah racuni gadis sialan itu untuk bungkam diam tanpa restunya. Mana mungkin dia berhasil? Ketua Jenson, semua ini pasti data palsu. Apa Anda kira kesuksesan perusahaan bergantung pada ucapan restu semata? Benar, Arya membantu kami sekeluarga di masa tersulit dengan dukungan dan restu. Tapi perusahaan yang hanya mengandalkan oportunisme hanya akan cepat hancur. Perusahaanmu bangkrut karena kau biarkan timmu menjiplak saudaraku, lalu menjebaknya. Untuk tutupi kesalahanmu, orang sepertimu yang tak kenal batas akan bangkrut terus, berapapun usaha yang dibuat. Aku tidak melakukannya. Panggil polisi. Siapa yang tega meracuni anak sendiri, pantas masuk penjara. Introspeksi dosa-dosamu. Ketua Jensen, saya salah. Membusuklah di penjara. Beri saya kesempatan lagi, Ketua Jensen. Senang bekerja sama. Sama-sama. Bersulang. Sekarang kita sudah benar-benar sukses. Kita bergaul dengan lingkaran bisnis elit. Tak lama lagi, kita akan mencapai puncak kesuksesan. Menikahi wanita kaya dan cantik. Kakak, berhenti bicara soal menikahi wanita ideal imajinermu. Makan saja. Sekarang, sayangnya, Arya masih belum bisa bicara. Kata pengacara, Levi Porter tak akan bebas. Selama 10 tahun, inilah keadilan untuknya. Wanita simpanan itu begitu dengar ayah bajinganmu ditahan, dia langsung kabur, bawa si bajingan kecil. Tapi di jalan, mereka kecelakaan, sampai sekarang masih dirawat. Arya, mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku dan paman termudamu. Kita akan membangun hidup bersama. Kita akan cari uang cukup untuk bayar spesialis terbaik, bantu pulihkan suaramu. Baik, paman kedua. Tunggu, kau bisa bicara sekarang? Dia sudah sembuh sejak lama. Hanya butuh bukti untuk penjarakan Levi Porter. Jadi dia diam saja. Tidak mungkin. Kau tidak tahu? Tak ada yang bilang, aku dikerjain. Oh begitu, untuk uji pemulihan suaramu, mari kita bersenang-senang. Beri paman kedua ucapan berkat. Semoga paman kedua cepat dapat jodoh sejati. Semoga paman termuda meraih kebebasan finansial. Ini tidak adil. Kenapa aku dapat cinta, tapi dia dapat berkat uang? Aku mau ganti ucapan. Percobaan kedua? Ayo. Halo, saya tutor Arya. Apakah Arya ada? Ada. Silakan masuk. Arya, tutormu sudah datang. Pedas. Jangan menangis, sayang.